Mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus pagi hari ini datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan di dalam kekalahan kasihnya Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Turunlah atas sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, hari ini bersyukur kita merayakan kembali hari kenaikan Tuhan Yesus. Mari sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, Bapak Ibu dipersilakan duduk dan angklung akan mempersembahkan pujian bagi setiap kita. Ayam
Saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan yang selalu hadir untuk kami sampai hari ini. Kalau sebentar kami akan memulai Tuhan ibadah ini, ya kiranya Engkau Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Bebaskan hati kami Tuhan, bebaskan roh kami Tuhan, supaya kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh. Buka hati kami Tuhan, supaya kami bisa mendengar, kami bisa mengerti setiap firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu, dan biarlah Roh Kudus yang akan memimpin setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa ucap syukur. Haleluya.
Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat hidupnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Setiap kata haleluya yang diucapkan di muka bumi ini, seluruh isi surga bersorak. Amin saudaraku. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan yuk sama-sama. Tebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Amin. Kami bangkit kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima bersama Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, situ pasti mujizatmu terjadi. Haleluya. Sama-sama katakan kami.
yang lagi tebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bagi kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, dan kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, dan kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun Tuhan, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Berikan kemuliaan Tuhan Yesus. Mari berikan satu samping kiri dan kanan. Katakan, Ku diberi kuasa. Berikan kemuliaan Tuhan samping kiri dan kanan. Ku diberi kuasa. Haleluya. Haleluya. Kami suka cita Tuhan, karena Engkau sumber kuat, sumber kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berikan hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Berpujilah Engkau Raja segala raja. Dia memberi kuasa bagi setiap
Yesus di bawah kakimu. Dari kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Semuanya kita duduk yuk. Saudara, saya percaya kita bisa ada di sini, saudara. Saya percaya kita bisa melewati semua rintangan. Itu semua karena Tuhan Yesus, saudara. Saudara, hari ini kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, saudara. Kita ingat apa kebaikan Tuhan Yesus bagi hidup kita masing-masing, saudara. Mungkin kita sedang susah, mungkin kita sedang bahagia, saudara, tapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita dimanapun situasi kita, saudara. Mari kita panggil Roh Kudus-Nya, saudara. Kita sama satu-satukan hati. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku.
Kuasamu bebaskan hidupku, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku. Hadir penuhiku, kuasamu bebaskan hidupku, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Mari jemaat datang sama-sama. Kita terima Tuhan. Mari kita bangkit karena datanglah bagi kami, datanglah Tuhan, terima kasih. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi
Ucap syukur Tuhan buat kasih karunia-Mu buat kehidupan kami Tuhan. Karena tidak ada yang lain Tuhan yang patut kami banggakan di hadapan-Mu Tuhan. Selain kami boleh memiliki pribadi-Mu yang lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari apapun Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau membuka hati kami Tuhan, untuk menerima kebenaran firman. Biarlah kebenaran firman-Mu bukan hanya cukup sampai kami tahu Tuhan, tapi boleh menginspirasi kami, boleh membawa kami pada sebuah perbuatan-perbuatan yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Semua yang siap menerima kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Wow, senang sekali ya bisa berjumpa kembali di tempat ini. Saya baru tahu ternyata apa yang menjadi alasan pasukan Orange itu di Jakarta sepi. Ternyata pindah ke sini ya. Sekarang sudah beralih ke Bandung ya, pasukan Orange di Jakarta ya, luar biasa. Oke, senang sekali ya kalau hari ini saya boleh sama-sama dengan keluarga berbagi di tempat ini. Waktu tidak panjang dan saya berharap apa yang boleh dibagikan boleh menjadi sesuatu yang menguatkan iman kita semua di hari-hari terakhir ini. Tema firman Tuhan saat ini saya diberi judul Pergi untuk Kembali. Kita buka di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang 1 ayat 11 dikatakan demikian. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kalau kita melihat apa yang tercantum di dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita harus percaya dengan statement ini. Kedatangan Yesus kedua kalinya adalah sebuah kepastian. Amin. Amin. Coba katakan kanan kirinya, Yesus itu pasti datang kembali. Namun kapan waktu dan saatnya tiba, tidak ada seorang pun yang tahu. Yesus pasti datang kedua kalinya untuk menjemput kita semua. Yesus pasti datang kembali ke dunia ini untuk kedua kalinya, itu pasti. Tidak ada satupun di antara kita yang boleh meragukan tentang fakta ini. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa dia yang terangkat pasti akan datang kembali. Namun kapan waktunya tidak ada seorang pun yang tahu. Itu sebabnya ada sebuah kisah di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 tentang 5 gadis bodoh dan gadis yang bijaksana. Apa sih gambaran tentang kisah ini? Saya kasih gambaran tentang bagaimana ada 10 orang wanita, di mana dikelompokkan ada yang 5 bijaksana dan ada 5 yang bodoh. 10 wanita ini punya pelita masing-masing. Mereka punya kesamaan. Kesamaannya apa? Sama-sama gadis sudah pasti. Sama yang berikutnya apa? Sama-sama punya pelita. Tetapi di antara kedua kesamaan ini ada 2 yang membedakan. Yang satu, 5 kelompok gadis yang bijaksana, dia bawa pelita tapi ada minyaknya. Yang satu, 5 kelompok gadis yang bodoh itu bawa pelita tapi gak bawa minyak. Sampai apa yang terjadi? Ketika Yesus datang menjemput wanita ini, 5 gadis bijaksana lah yang siap untuk menyambut kedatangan Yesus. Di lain sisi 5 gadis yang bodoh yang gak siap. Pelajaran apa yang kita bisa belajar dari sini? Kadang-kadang kita melihat begini, kita udah tahu Yesus pasti datang, tapi masalah datangnya kapan kan kita gak ada yang tahu. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan di dalam masa-masa penantian kedatangan Yesus itu adalah pastikan bahwa kita tidak seperti wanita ya, 5 gadis yang bodoh. Artinya apa? 5 gadis bodoh ini bawa pelita, gak bawa minyak. 5 gadis bijaksana bawa pelita, bawa minyak. Sadar gak ketika saya merenungkan tentang kebenaran ini ya? Gambaran apa sih yang dilihat di situ? Ketika saya coba lihat tafsiran-tafsirannya,
ternyata ditemukan bahwa bicara tentang minyak itu adalah kehidupan kekristenan yang masih didasari iman dan keintiman dengan Tuhan. Apa yang tergambar di dalam perumpamaan ini adalah ada begitu banyak orang-orang Kristen yang mungkin ngaku dirinya masih Kristen, yang mungkin ngakunya dia masih menjadi pengikut Kristus, yang mungkin dia ngaku masih percaya sama Yesus, tetapi yang sebenarnya ketika ditelaah lebih jauh bahwa apa yang dianggapnya sebagai kehidupan kekristenan sudah tidak lagi dibangun di dalam iman dan keintiman sama Tuhan. Coba dicek deh sekarang. Berapa di antara kita yang benar-benar membangun keintiman secara pribadi sama Tuhan di dalam kehidupan kekristenan kita? Masih bisa dihitung jari. Banyak di antara kita yang merasa sudah cukup datang hari Minggu, datang beribadah, dan ngerasa tugas kekristenannya selesai. Apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan tuntut dalam kekristenan kita, bukan itu. Banyak di antara kita yang saat ini Kristennya tuh cuman casingnya doang, kayak pelita yang gak ada minyak. Kristennya cuman hanya sekedar melakukan rutinitas agamawi saja. Tidak ada keintiman, tidak ada iman di dalamnya. Itu sebabnya Yesus nanya ini sama kita. Datang sudah pasti. Yesus datang kedua kali sudah pasti. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita adalah, ketika Yesus datang, kita masih pegang iman itu enggak? Makanya di dalam Lukas 18 ayat 8 bilang begini, Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapat iman di bumi? Masalah datangnya sudah pasti, tetapi yang menjadi tidak kepastian itu adalah gini. Ketika sewaktunya Yesus datang, Dia datang menjemput kita kembali, Yesus masih menemukan iman gak sih? Hari-hari ini kita menemukan ada begitu banyak pengajaran yang mungkin bisa mengombang-ambingkan kita. Mulai mempertanyakan ketuhanan Yesus, mulai bisa mempertanyakan kedaulatan firman Tuhan, mulai banyak pergeseran nilai. Kalau kita tidak punya iman yang kuat, tidak punya keintiman dengan Tuhan, kita akan menjadi Kristen yang gampang terombang-ambing. Itu sebabnya pertanyaan datang sama kita. Jika Anak Manusia itu datang, masih nggak pegang iman itu? Kira-kira kalau hari-hari ini terjadi ya, kita perhatikan gitu. Apa sih yang kira-kira kemungkinan bisa menggoncang iman kita? Coba cek. Apa yang mungkin bisa menggoncang iman kita? Salah satu yang paling sederhana aja. Apa? Coba ada yang bisa jawab nggak? Apa yang bisa, yang tanpa sadar itu bisa menggeser kebergantungan kita sama Tuhan? Apa? Teknologi. Tanpa sadar kita punya kondisi di mana kebergantungan sama Tuhan sudah mulai digeser dengan kebergantungan terhadap teknologi. Lebih gelisah mana? Nggak bawa Alkitab atau nggak bawa handphone? lebih gelisah mana? Nggak ada hadirat Tuhan atau nggak ada wifi? Kita merasa lebih gelisah. Aduh, kadang-kadang anak-anak muda itu kalau datang ke kafe juga carinya wifi-nya bagus nggak? Begitu nggak ada wifi, waduh gelisahnya kayak apa gitu, kayak ikan nggak masuk di dalam air gitu. Kita boleh ketinggalan tas, kita boleh ketinggalan dompet, tapi jangan ketinggalan handphone. Dulu kalau kita zaman belum ada teknologi ya, kita lagi di jalan tuh suka nanya gini, aduh Tuhan, kira-kira di depan macet nggak? Bisa nanya sama Tuhan tuh. Sekarang lihat Google Maps saja cukup, kan nanya lagi Tuhan.
sadar. Apalagi sekarang zaman AI gitu ya. Bikin materi khotbah aja bisa tanya robot. Dulu kita cari khotbah, cari inspirasi, doa puasa. Sekarang tinggal cek GPT aja kalau dapat. Nah, bayangin betapa berbahayanya teknologi kalau kita tidak punya dasar iman yang kuat. Karena tanpa sadar kita digeser kebergantungan sama Tuhan. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya tanpa sadar di dalam benak kita punya kesimpulan, kayaknya Tuhan gak perlu lagi deh. Selama masih punya handphone, smartphone, gadget, teknologi, sudah selesai. Wow, Yesus mah udah pasti datang kedua kali. Tetapi pertanyaannya, ketika dia datang masih ada iman gak kita? Masih ada iman yang sedang. Kekristenan kita yang dibangun di dalam iman itu tidak harus terpancar dalam tindakan-tindakan kita. Kita cuma hanya ngaku Yesus, saya percaya Yesus, saya percaya Yesus, tapi kehidupan sehari-harinya tidak menunjukkan kehidupan yang percaya sama Yesus, bergantung sama Yesus. Ada omong kosong. Ada banyak keputusan-keputusan yang harus kita buat, yang kita harus pastikan bahwa keputusan ini saya lakukan karena cinta Tuhan, karena dasar iman kita kepada Tuhan. Ada satu cerita, seorang ini pendeta yang cerita kisahnya ini, seorang pendeta. Dia bilang ketika dia beres komsel di rumahnya, jam 9 malam selesai komsel, ada seorang anak wanita muda menunggu di rumahnya itu. Yang lain bubar, dia sendirian. Dia datanglah sama si pendeta. Pak pendeta, tolong doakan saya. Nah ini ya pendeta, kalau diminta doakan gak mungkin ditolak ya. Oke, saya mau doakan kamu, tapi boleh gak saya tahu apa yang harus saya doakan? Si anak muda ini bilang, udahlah Pak pendeta, gak usah banyak tanya, doain saya aja. Aduh itu luar biasa juga tuh anak muda. Ya nggak mungkin gitu dong, saya pengen doain kamu, tapi saya harus jelas dulu, saya harus doain apa? Ginilah Pak pendeta, saya punya hutang, doain saya. Oke, punya hutang. Hutangnya berapa? Udah jangan banyak tanya Pak pendeta, doain aja udah doain. Itu doain. Yang tunggu dulu, saya pengen tahu dulu kamu hutangnya hutang berapa katanya. Mulai ngamuk tuh sekarang mulai. Pak pendeta kepo ya katanya. Gak usah tanya-tanya, pokoknya saya punya doain. Ya gak mau, saya juga pengen jelas juga. Ditanya, udah pokoknya saya hutang 20 juta. Hutang 20 juta katanya. Sebelum doain lagi, dia nanya lagi, hutang apa? Ditanya lagi, mungkin ngamuk itu si anak ini. Mulai melontot, Bapak banyak tanya ya katanya. Ya saya juga pengen tahu kena hutang apa itu 20 juta. Ngomel lagi sampai akhirnya hutang kartu kredit, udah doain. Doain lagi. Dipakai apa itu kartu kredit? Ditanya lagi. Itu si anak ini sampai akhirnya dari tadinya tenang sampai melotot sampai naik ke sofanya katanya. Bapak ini katanya banyak nanya, udah Bapak tuh tugasnya pendeta, doain saya. Dia mau doain. Kamu kartu kredit 20 juta dipakai apa? Ditanya lagi. Sampai ngambek itu. Sampai akhirnya si anak ini bilang, Bapak tuh ya, Bapak tuh banyak tanya, gak tahu ini pokoknya tugas Bapak tuh doain. Sampai akhirnya dijelasin. Enggak, saya pengen tahu dulu kamu hutang kartu kredit 20 juta untuk apa. Akhirnya dibilang gini, saya pakai buat beli baju. Baju 20 juta kartu kredit. Baju apa kayaknya? Dia tanya lagi kan, baju apa? Dia pengen tahu kan, penasaran kan? Sampai akhirnya dia udah berjibaku, pokoknya si pendeta kekeh, gak mau langsung doain. Enak aja gitu, langsung doain minta hutang lunas gitu. Dia tanya sampai akhirnya kebuka lah. Saya beli baju yang mahal supaya apa? Saya kelihatan cantik. Dan papa saya bilang bahwa saya itu cantik. Oh, ternyata itu sebabnya. Akhirnya si pendeta, oke kalau gitu saya mau doakan. Bukan untuk supaya lunas hutangnya, supaya kamu mengampuni papa kamu. Langsung itu bilang, Bapak pendeta sesat katanya. Saya kan hutang kartu kredit, kenapa urusannya dengan mengampuni papa saya? Enggak, itu urusan, itu akarnya katanya. Akhirnya dengan segala
sampai jam berapa tuh? Jam 2 kalau nggak salah. Dari jam 9 baru mau didoakan. Didoakan. Mulai tuh si anak ini suruh begitu mengampuni papanya, bermanifestasi. Wah, kamu. Sampai akhirnya jam 3 beres, melepaskan pengampunan buat bapaknya. Udah beres jam 3, dia langsung lemes gini. Pak Pendeta, ada nasi goreng gak? Saya lapar, terus bikinin nasi goreng. Bikin dulu nasi goreng lah, udah bikin nasi goreng ya udah diantarin pulang. Tapi luar biasanya si anak. Nah, ini kembali iman tuh disertai tindakan. Begitu dia ngerasa beres dengan itu, apa yang dia lakukan? Mulai dari situ pertama yang dia lakukan, dia gunting kartu kredit. Gunting kartu kredit. Saya nggak akan mau lagi berusaha. Akhirnya dia mengampuni papa segala macam. Beres dari situ, tidak hanya sampai situ, dia datang ke papa, hampiri papanya. Pak, maafkan saya. Kalau saya sempat benci sama papa, pernah marah sama papa karena papa begini-begini. Dia cerita sama pendeta. Pendeta, saya sudah lakukan ini. Kartu kredit digunting. Saya sudah datang sama papa saya untuk pemulihan. Dan luar biasanya, nggak lama dari situ, tiba-tiba dia ada diajak sama teman untuk ada satu kebutuhan tertentu gitu. Akhirnya dipertemukanlah antara yang mau jual dan mau beli, dan dia dapat komisi. Komisinya berapa coba? 21 juta. Lunas tuh kartu kredit ada lebih 1 juta. Luar biasa kan cara Tuhan. Apa yang saya belajar dari kisah ini adalah wanita ini walaupun awalnya keras dia, tapi ketika berjumpa Tuhan, dia ngalamin perjumpaan dalam iman bersama dengan Kristus. Dia sertai iman itu dengan tindakan yang nyata. Banyak di antara kita cuma ngakunya pengikut Yesus punya iman, tapi tindakan kita tidak disertai dengan tindakan yang nyata sesuai dengan iman yang kita percayai. Cuma lip service doang kita ngaku bahwa kita percaya Yesus, tapi tindakan kita tidak menunjukkan bahwa kita itu sebagai pengikut Kristus. Itu sebabnya hari-hari ini saya gelisah dengan fakta ini. Jangan sampai gini, kita tuh ngerasa jadi pengikut Kristus padahal seperti gadis yang cuma bawa pelita doang, nggak ada minyaknya. Ngerasa sebagai seorang pelayan Tuhan, tetapi di dalam hari-hari ini kita cuma ngerasa saja. Tapi sebenarnya apa yang Tuhan lihat, kamu tuh seperti gadis bodoh yang punya pelita tapi nggak punya minyak. Gak ada hubungan di dalamnya. Kekristenan kita tidak dibangun di dalam dasar iman yang kuat. Itu sebabnya kita harus memastikan bahwa iman yang ada di dalam diri kita itu berproses sampai menjadi dewasa, sehingga ketika Yesus datang yang kedua kalinya, dia mendapati iman di dalam hati kita. Iman akan bertumbuh dan berproses. Bertumbuh melalui sebuah proses. Gak mungkin iman bertumbuh tanpa proses. Dan proses apa yang terjadi di dalamnya? Saya melihat gini, ada proses iman terjadi dalam diri kita. Prosesnya itu melalui dua hal ini, tekanan atau kenyamanan. Iman itu akan bertumbuh melalui proses. Prosesnya itu apa? Tekanan atau kenyamanan. Ada iman yang bertumbuh kuat di tengah tekanan, tetapi begitu dikasih kenyamanan, lupa Tuhan. Ada yang memang ketika kasih kenyamanan, dia banyak mengucap syukur sama Tuhan, tetapi begitu dikasih tekanan, dia ngutuk Tuhan. Ada juga yang nyaman lupa Tuhan, tekanan ngutuk Tuhan. Nah itu anak setan ini. Gak ada untungnya dia. Tekanan ngutuk Tuhan, kenyamanan lupa Tuhan, itu bukan anak Tuhan namanya. Yang harus terjadi, dalam tekanan Tuhan dimuliakan, dalam kenyamanan Tuhan diagungkan. Jadi gak ada yang membuat kita itu tergoyah dengan itu. Makanya kadang-kadang kalau kita perhatikan ya, coba lihat negara-negara yang kekristenannya mulai hancur. Coba perhatikan, dalam konteks negara seperti apa? Coba, dalam konteks negara yang seperti apa? Makmur, nyaman.
kenyamanan kadangkala bisa menjadi orang tuh lupa sama Tuhan. Itu sebabnya kita harus belajar untuk terus bertumbuh itu bukan hanya dalam tekanan, tapi bertumbuh di tengah kenyamanan dan kelimpahan. Makanya di dalam Filipi 4 ayat 12 sampai 13 bilang begini. Aku tahu apa itu kekurangan. Ini Paulus ngomong begini. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Di dalam ayat ini Paulus seolah-olah mau ngomong ini, kalau kamu ngeluh karena kekurangan, gue udah pernah kurang kok. Kalau lu sombong karena kelimpahan, gue pernah kelimpahan kok. Jadi Paulus sudah ngalamin tuh yang diceritain jemaat-jemaat di Filipi itu. Baik kekurangan, Paulus pernah ada. Baik kelimpahan, Paulus pernah ada di sana. Lapar pernah ngalamin, kenyang pernah ngalamin. Paulus lagi ngomong keadaan yang tidak tersembunyi lagi. Di dalam dua kondisi itu Paulus melihat, ayat 13-nya baru muncul di situ. Segala perkara itu maksudnya apa? Lapar, kenyang, kelimpahan, kekurangan. Segala perkara itu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Artinya apa? Kelimpahan, kekurangan, kenyang ataupun lapar, kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Karena baik kelimpahan maupun kekurangan punya tantangan imannya sendiri. Kelimpahan tantangannya apa? Lupa Tuhan. Kekurangan tantangannya apa? Untuk Tuhan. Mulai mempertanyakan Tuhan. Tuhan tuh ada gak sih? Tuhan tuh ada gak sih? Kok saya sudah sekian lama berdoa Tuhan gak jawab-jawab? Sakit saya sekian lama berdoa puasa kok Tuhan gak sembuhkan? Masalah saya udah bertahun-tahun saya doakan Tuhan kok gak selesai-selesaikan? Di dalam situasi itu ada kalanya anak-anak yang tadinya mengaku pengikut Kristus mulai mempertanyakan, Yesus tuh ada gak? Mulai mempertanyakan. Di tengah tekanan mulai ngerasain, aduh, benar gak sih Tuhan tuh ada? Kalau Tuhan ada, kenapa saya gak selesai dari masalah ini? Mulai meragukan eksistensi Tuhan di dalam hidupnya. Kalau dalam kelimpahan, banyak orang ini kalau udah punya kelimpahan itu sudah jarang nanya Tuhan, cuman cukup cek saldo saja. Saldo ada, lakukan aja. Udah gak lagi minta supaya Tuhan meng-guidance keputusan-keputusan kita. Keputusan kita hanya dilihat dari apa? Kebergantungan kita kepada keuangan kita. Ada kalanya kita punya uang untuk membeli sesuatu, tapi Tuhan bilang jangan, stop, jangan. Karena kita tahu uang yang ada pada kita adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Gimana caranya supaya terus bertumbuh di dalam hidup kita iman itu? Izinkan firman yang kita baca dan kita dengar memproses respon hati kita. Banyak orang-orang Kristen yang ngaku dirinya percaya, pengikut Kristus. Waktu jam ibadah dengar firman, keluar gerbang lupa itu firman ngomong apa. Boro-boro diproses. Boro-boro firman itu memproses hati kita. Firman itu memproses hidup kita. Ingat, jaga sudah kagak. Begitu keluar gerbang gereja, sudah lupa itu khotbah tentang apa. Jangankan memproses, ingat aja sudah kagak. Nah kalau kayak begitu, jangan-jangan kita menjadi sekelompok orang Kristen yang seperti 5 gadis yang bodoh, yang casingnya saja Kristen, tapi nggak punya iman dan nggak punya keintiman sama Tuhan. Dan jangan heran ketika waktunya Yesus datang yang kedua kali. Justru saat itu Tuhan ngomong, aku nggak kenal kamu. Aku nggak kenal tuh kamu siapa. Karena hidupmu cuma casing doang Kristennya. Kristennya cuma casing. Ketika Yesus datang kedua kalinya, Yesus tidak mendapati iman masih ada di hati kita. Makanya dia pergi untuk kembali. Perginya sudah pasti, kembalinya sudah pasti. Masalahnya iman kita seperti apa itu yang belum pasti. Kita harus jaga itu terus. Makanya kita sebagai orang percaya jangan pernah lepas hidup di dalam iman itu.
Roma 1 ayat 17 berkata begini, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi tidak ada pilihan lain. Kalau kita ngaku sebagai orang benar, kita harus senantiasa hidup dibangun di dalam iman kepada Kristus. Kenapa setiap hari kita harus dibangun dalam iman? Kenapa orang benar harus hidup oleh iman? Karena hari-hari kita ada begitu banyak yang akan membawa kita bergeser dari iman yang benar. Harus terus fokus minta supaya Tuhan bimbing kita. 2 Timotius 4 ayat 7 berkata begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Saya katakan begini, yang namanya memelihara iman itu bukan soal kita nggak ngerubah nama agama di KTP kita sampai kita matinya, bukan itu. Masih pelihara iman, oh masih kok, buktinya KTP saya tidak berubah tuh, sampai mati masih Kristen tuh. Bukan soal itu. Memelihara iman sampai akhir adalah bicara tentang seberapa kita menjaga kebergantungan hidup kita kepada Tuhan sampai pada akhirnya. KTP-nya boleh masih Kristen sampai mati, tetapi detik-detik kehidupan terakhirnya dia udah gak bergantung lagi sama Tuhan. Dia udah gak intim lagi sama Tuhan. Memelihara iman sampai akhir bukan soal tidak ganti agama sampai akhir, tetapi sampai akhir hidup kita masih gak kita bergantung sama Tuhan, masih gak kita cinta Tuhan. Itu memelihara iman. Saya kalau melayani di kedukaan suka bilang begini, setiap orang akan pasti ada waktunya. Saat ini kita mengunjungi kedukaan, hari-hari depan mungkin kita menjadi pihak yang dikunjungi. Gak usah ditanya, itu pasti sampai ke situ. Masalahnya kapan, dengan caranya apa, itu yang kita gak tahu. Kondisi kita seperti apa, itu kita yang gak tahu. Jadi akhir kehidupan kita sudah pasti, tapi bagaimana kondisi iman kita di akhir kehidupan itu yang harus kita perhatikan dengan baik. Jangan sampai Tuhan mendapati kita tidak setia sampai akhir. Ketika dia datang menjemput kita, ternyata Tuhan menemukan, oh dia udah meninggalkan imannya. Oh aktif sih pelayanan, tapi pelayanannya bukan untuk aku tuh. Oh rajin sih ke gereja, tapi ke gereja kayaknya matanya ke depan, pikirannya kemana-mana tuh. Pandangan mata ke depan, pikiran mulai mikir, pulang gereja gua makan di mana ya? Wah melanglang buana tuh. Tidak mempersembahkan seluruh kehidupan kita ketika mendengar firman, biarkan firman itu memproses kita. Yang terakhir, yang terpenting adalah ketika Yesus datang kembali, kebenaran firman ini harus terjadi sama kita. Ini yang harus terjadi sama kita. Yesus ngomong begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Pastikan bahwa pada saatnya ketika Yesus datang yang kedua kali menjemput kita, atau kita bertemu dengan Yesus di awan-awan itu, Yesus mau berkata ini sama kita, engkau sudah tahan uji, engkau sudah memelihara iman, dan aku akan menyediakan mahkota kehidupan kepadamu. Pastikan itu terjadi ketika Yesus datang kembali kedua kali. Mari kita bersama satukan hati kita untuk berdoa saat ini. Yes Lord, yes Lord. Mari kita sama-sama satukan hati kita. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Ku kan berdiri
maju ke depan saat ini. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan, ku kan berdiri, ku kan berdiri. Yes Lord, amin Tuhan. Dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang Silakan duduk Bapak. Baru saja berakhir hujan di sore ini. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal diri. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Oh. Melawan keterbatasan, walau sedikit kemungkinan.
percaya dan mempunyai iman kalau satu waktu Tuhan akan kembali. Dan saya juga percaya kalau jemaat DFC ini casingnya orang Kristen, tetapi imannya luar biasa. Dan saya percaya juga Pak Sandi dan keluarga akan kembali ke rumah, tetapi satu waktu juga akan kembali lagi ke sini untuk menyampaikan firman lagi. Terima kasih Pak Sandi dan keluarga, firman Tuhan yang luar biasa kembali mengingatkan kita akan iman percaya kita kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati Pak Sandi dan keluarga. Kiranya pelayanan Pak Sandi dimanapun juga Tuhan akan berkati. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pengumuman yang sangat penting. Pertama, untuk para angklunger, sampai detik ini angklunger tetap membuka lowongan untuk menjadi bukan pekerja, anggota. Kita merindukan anggota angklung yang banyak Bapak Ibu sekalian, karena satu waktu kita akan melayani di istana, kita akan melayani pas nanti ulang tahun Isa Al-Masih. Jadi ayo bareng semua, kalau perlu semua jemaat ikutan. Ada satu pertanyaan, nanti siapa yang nonton? Gak usah khawatir, malaikat Tuhan yang akan menonton. Tetap semangat Bapak Ibu angklunger. Terus ada satu pengumuman penting lagi. Kita akan healing Bapak Ibu sekalian 17 Juni. Kita akan menengok saudara tua kita di sana ke Taman Safari Bapak Ibu sekalian. Untuk peserta sudah close, tidak bisa daftar lagi Bapak Ibu sekalian karena mobilnya sudah full book. Hal yang penting lagi, diharapkan yang belum melunasi tolong segera dilunasi, karena Ibu Kumala terus mengejar saya Bapak Ibu sekalian. Gimana ini saya sudah bayar, nanti kalau giliran pada nggak ikut gimana? Masa cuma kita berempat kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong cepat-cepat bayar ya, udah baik. Terus nanti mungkin Bapak Ibu sekalian punya dress code yang kayak gini nih, keren kan nih, keren nih. Yang tim orange kata Pak Sandi sih ya. Nanti di Taman Safari kita akan memakai dress code ini Bapak Ibu sekalian. Tujuannya adalah untuk memudahkan, karena di sana kan banyak sekali penuh Bapak Ibu sekalian. Nanti saya cari Ibu Sinua susah. Tapi kan kalau dengan dress code yang kayak gini gampang lihatnya. Oh itu Bu Sinua di sana gitu. Cepat Bu gitu. Jangan sampai nanti dekat-dekat sama macan Bu. Tapi Bapak Ibu sekalian yang belum punya ini juga nggak usah khawatir. Kita masih ada beberapa stok di sini. Tentunya mesti ditebus Bapak Ibu sekalian. Nggak banyak, 50 juta, 50 ribu Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi size-nya yang ada ya, nggak bisa. Soal saya size-nya yang XXL nggak ada itu ya. Yang seadanya Bapak Ibu sekalian ya. Tolong diperhatikan itu. Nanti pengumuman yang lebih detail lagi, saya akan umumkan lagi kapan berangkatnya, jam berapa, ngapain, apa segala macam. Nanti ada pengumuman detail. Betul kan? Kedua Bapak Ibu sekalian, hal yang sangat-sangat penting, kita akan memasuki doa 10 hari. Dan besok adalah doa pertama, doa dan puasa pertama. Ada beberapa yang merasa gentar Bapak Ibu sekalian dan bilang saya nggak bisa puasa. Puasa tuh kayak gimana sih? Bapak Ibu sekalian, ada 3 puasa. Pertama adalah puasa penuh. Puasa penuh itu terakhir Bapak Ibu sekalian makan, bisa makan jam 6, nanti akan buka lagi jam 6. Tidak makan dan tidak minum. Ada juga puasa tengah. Puasa tengah itu dimulai dari jam 6 pagi
sampai nanti berbuka lagi. Nah, ini ada dispensasinya, boleh minum. Yang terakhir adalah puasa kecil. Puasa kecil itu puasa yang setengah hari. Dari Bapak Ibu sekalian mungkin bisa dari bangun tidur sampai jam 12. Itu puasa kecil dan tidak boleh minum karena kan udah ada dispensasi lagi setengah hari ya. Tapi kalau misal Bapak Ibu sekalian lapar tengah jalan, waduh nggak kuat nih mas saya, boleh buka, ajak saya tapi ya. Terus kalau misal ada yang memang sakit gitu, saya tidak bisa puasa atau apa, nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Tetapi Bapak Ibu sekalian semuanya diharapkan hadir di dalam doa puasa ini. Kapan? Besok mulai jam 5:30 di sini. Kita akan dibuka dengan makan malam, berbuka bersama, baik yang puasa ataupun yang tidak. Tidak boleh dibawa pulang ya. Setelah itu ada rangkaian-rangkaiannya ya. Nanti akan ada pujian, ada renungan, dan ada pengurapan juga. Nah, Bapak Ibu sekalian juga saya akan perkenalkan nanti siapa pembicaranya yang dari luar biasa pisan. Aduh, jauh pisan. Bayarannya juga mahal Bapak Ibu sekalian. Ini dia. Cuman yang di atas abaikan ya. Yang di atas jangan dilihat. Lihat aja yang di bawahnya. Baik Bapak Ibu sekalian. Oh ya, sekali lagi saya terima kasih buat teman-teman semua, buat tim musik, worship leader dan singer. Karena BFC sekarang punya trio BFC. Ya inilah. Dunia punya trio label, BFC punya trio BFC. Terima kasih juga buat teman-teman di belakang, tim penari, IO semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Sebentar, doa syafaat akan dinaikkan oleh Pak Arno. Mari Bapak Ibu arahkan hati kita berdoa, bersyafaat bersama untuk setiap kita, untuk setiap kegiatan dari gereja kita dan bangsa dan negara. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan bahkan kami mendengar akan firman Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pastor Sandi Triasa yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami diingatkan akan iman yang kami percayai harus terpancar di dalam tindakan nyata kehidupan kami Tuhan. Dan kami memohon juga untuk mengizinkan firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar memproses seluruh kehidupan kami sehingga respon hati kami benar-benar terpancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati Pak Pastor Sandi Triasa dan keluarga Tuhan, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam hal apapun yang dilakukan, selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat keberadaan Pastor Sandi di tengah-tengah kami Tuhan, dan bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar. Sebagai jemaat yang sudah mendengar, kami pun merindu Tuhan mengambil alih seluruh kehidupan kami melalui Roh Kudus pribadi Kristus yang tinggal di dalam setiap hati kami yang percaya kepada Engkau Tuhan. Agar kami hidup tidak hanya mendengar firman, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami bersyukur buat firman yang terus menjadi rema, dan kami mau melakukan di dalam tindakan nyata di dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang mungkin dalam kelemahan tubuh, terutama buat Ibu Lingling Tuhan yang tiroidnya sakit lagi. Kami berdoa ada pemulihan, ada pekerjaan Tuhan yang Tuhan kerjakan. Kalau boleh Tuhan berkehendak lakukan mujizat, sembuhkan, hilangkan sakit tiroid ini agar Ibu Lingling dapat beraktivitas dengan lebih lagi, bahkan melayani Tuhan dan memancarkan kemuliaan Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan terus terjadi dan terjadi kepada Ibu Lingling Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat di dalam keadaan cuaca juga yang mungkin kurang baik, yang harusnya sudah masuk di dalam periode kemarau tetapi masih saja ada hujan.
sehingga mungkin keadaan kami pun saat kami bekerja di luar, kami di dalam ruangan, kami harus basah kuyup atau kepanasan. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk memberikan kesehatan kepada setiap kami, agar setiap kami dapat bekerja, melakukan aktivitas, dan terutama melayani Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja kami, terutama 10 hari ke depan kami akan berdoa, kami akan berpuasa Tuhan. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang menolong kami. Tuhan, kami mau belajar bagaimana Roh Kudus pribadi yang tinggal di dalam hati kami agar terpancar melalui kehidupan yang memancarkan kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri terpancar di dalam setiap kehidupan kami dan tindakan nyata kami, Tuhan. Kami berdoa agar setiap jemaat berkumpul bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk berdoa dan berpuasa, sehingga kami merasakan lawatan Tuhan dan iman kami semakin ditumbuhkan, Tuhan, dan kami pun tetap terus percaya kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Dan berdoa untuk kegiatan refreshing kami ke Taman Safari tanggal 17 Juni, Tuhan, dan berdoa untuk biaya-biaya yang diperlukan dan jemaat yang berkomitmen untuk membayar dapat melunaskannya dengan segera. Berikan cuaca yang baik saat kami berangkat dan saat kami pulang, sehingga kami merasakan sukacita bersama dan kami saling mengenal dan kami saling mengasihi dengan jemaat satu dengan yang lain, Tuhan. Terakhir kami berdoa untuk kota Bandung, Tuhan. Ada berita yang tidak baik kami dengar di Jawa Barat, ada mutilasi, ada begal, Tuhan. Tuhan, campur tangan, intervensi, ambil alih keadaan kota Bandung, Jawa Barat, Tuhan, agar sungguh-sungguh kami mengalami mendapatkan keamanan, aparat keamanan bekerja dengan baik, dan jemaat-jemaat, bahkan orang-orang yang belum percaya pun Tuhan rawat, sehingga mereka tidak mengalami mental illness yang kurang baik, Tuhan, sehingga harus membunuh, memutilasi, atau bahkan mencuri, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, pakai setiap kami, Tuhan, agar setiap kami dapat memenangkan mereka dan mereka percaya kepada Tuhan, dan mereka mengalami kesembuhan dan pemulihan. Kami berdoa buat Indonesia, buat Pak Jokowi yang di masa-masa penyelesaian akan pemimpin menjadi presiden di Indonesia, bekerja dengan baik, tidak untuk kepentingan pribadi. Dan berdoa untuk presiden yang sudah terpilih tetapi masih saja ada yang ingin menjatuhkan dan ingin menggagalkan presiden Pak Prabowo, Tuhan. Dan berdoa untuk keamanan semuanya, agar pekerjaan yang sudah dikerjakan sebelumnya dapat dikerjakan dan dilanjutkan dengan baik. Dan kami terutama berdoa Tuhan mengintervensi apapun rencana-rencana yang baik, sehingga benar-benar kami seluruh rakyat Indonesia merasakan kesejahteraan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Kami bersyukur karena Tuhan berkehendak atas semua jawaban setiap doa kami. Biarlah kami selalu tetap setia dan melakukan tindakan nyata di dalam kehidupan kami sesuai dengan firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini setiap doa syafaat kami. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah di hari kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini, mari arahkan mata hati, tengahkan tangan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih pelindungnya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan menolong, memimpin, menyertai, memberkati setiap kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai pada Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Hadirat terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku
Amin. Happy selamat hari kenaikan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Bagai bumi kayamu,